Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita membaca bismillah. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena ini masih pertemuan pertama, kita buka dengan sesi perkenalan dulu ya. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Agustin Mayangsari, atau anak-anak biasanya memanggil saya Bu Mayang. Nah, Bu Mayang ini adalah wali kelas 6 yang akan mendampingi anak-anak selama pembelajaran di kelas 6. Nah, sebelum pembelajaran ada beberapa aturan atau beberapa hal yang harus anak-anak ketahui terlebih dahulu. Yang pertama nanti adalah tentang absensi, kemudian tugas, dan yang ketiga adalah penilaian. Nah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah absensi. Absensi ini dilakukan melalui WA group. Nah, kalau sudah absen berarti anak-anak dianggap hadir dalam kelas. Selanjutnya yang kedua adalah pemberian materi. Nah, nanti untuk materi pembelajarannya bisa Bu Guru berikan melalui video, gambar maupun rangkuman. Sedangkan untuk tugas bisa juga diberikan di tengah-tengah video atau berupa gambar atau saya berikan tugas melalui Google Form maupun tulisan di WA Group. Yang ketiga adalah penilaian. Nah, penilaian itu nanti ada 3, yaitu yang A ada penilaian sikap. Nah, seperti namanya penilaian sikap ini berarti menilai sikapnya anak-anak. Nah, nanti bisa dilihat dari chatnya anak-anak, ke Bu Guru itu sopan tidak, kemudian apakah anak-anak rajin absensi, atau anak-anak itu rajin tidak mengerjakan tugas. Nah, untuk yang kedua itu ada penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini biasanya diambil dari tes. Nah, tes atau tugas-tugas yang berupa tugas tulis atau tugas mengisi jawaban. Kemudian yang ketiga ini adalah nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan ini diambil dari nanti kalau Bu Mayang memberi tugas-tugas seperti tugas praktek atau tugas-tugas yang berhubungan dengan keterampilan. Nah, mungkin nanti jika ada pertanyaan mengenai penilaian ini bisa langsung bertanya di WA Group. Baik, sekarang mari kita mulai pembelajaran pertama kita, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Kita mengingat kembali tentang ide pokok. Ide pokok atau gagasan utama merupakan ide yang disampaikan oleh penulis yang menjadi pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Jadi, dalam sebuah paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat itu hanya mengusung satu ide pokok, yaitu mengusung satu permasalahan inti yang meliputi seluruh paragraf tersebut. Sekarang perhatikan bacaan berikut. Nah, ini bacaan tentang bagaimana jagung berkembang biak. Dalam bacaan ini ada beberapa paragraf. Untuk menandai paragraf itu ditandai dengan kalimat pertama yang selalu menjorok ke belakang. Nah, kita hitung bersama. Ini ada 1 paragraf, kemudian 2, 3, 4, 5. Sekarang coba perhatikan pada paragraf pertama. Nah, mari bersama-sama kita mencari ide pokok pada paragraf pertama. Nah, bagaimana cara mencari ide pokok itu? Yang harus dilakukan adalah membaca seluruh isi dalam paragraf dengan seksama. Kemudian kita cari satu kalimat utama dalam paragraf tersebut. Kita cari kalimat yang mencakup seluruh isi dalam paragraf itu yang mana. Nah, kenapa sih kita harus mencari kalimat utama? Karena ide pokok itu ada di kalimat utama. Coba mari kita baca bersama. Nah, pada paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Sekarang coba simpulkan apa ide pokok paragraf pertama tersebut? Benar, ide pokok paragraf pertama adalah jagung merupakan bahan makanan pokok. Nah, itu sudah disebutkan di
kalimat yang pertama. Di situ sudah dijelaskan bahwa jagung merupakan bahan makanan pokok di berbagai negara, ada di Indonesia, terus kemudian Madura. Nah, terus kenapa jadi bahan makanan pokok? Karena menghasilkan karbohidrat. Sekarang tugasnya anak-anak adalah mencari ide pokok di paragraf selanjutnya, yaitu paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Setelah ini nanti teksnya Bu Rumayang kirim ke WA grup dan silahkan dikerjakan, kemudian hasilnya dikirim ke WA pribadi Bu Mayang ya. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Nah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.